Assalamualaikum sahabat Taraka Garage, ketemu lagi dengan saya Daru di channel YouTube Taraka Garage. Yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai serba-serbi rotor, yaitu rotor generasi 1 ya. Ini udah kita siapkan rotor-rotor Gen 1 atau orang-orang bilangnya rotor jengkol. Oke, kita akan sharing bagaimana fungsi rotor ini, bagaimana cara pemasangan, dan bagaimana cara maintenance ya. Oke, yuk kita ikuti. Nah, seperti teman-teman ketahui, gunanya rotor itu adalah untuk bar spin atau supaya stangnya itu bisa muter 360 derajat tanpa kabel remnya ngubet, khususnya untuk rem belakang. Nah, ini yang akan kita bahas pertama kali adalah ACS, rotor ACS Gen 1. Dan ternyata Gen 1 ini juga ternyata ada keluar, saya punya 3 dan tiga-tiganya itu berbeda. Oke, nah kita lihat yuk. Ini seperti ini. Jadi dia bisa berputar. Dia akan berputar terus tanpa harus ngubet. Nah, oke, saya kasih ilustrasinya seperti apa. Jadi, sistem ini akan masuk ke dalam lubang rotor, dan posisi rotor nanti seperti ini. Nanti kita lihat di sepeda seperti apa. Dia akan naik turun seperti ini. Dan di rotor Gen 1 ini, si leher dari stem itu langsung menempel ke media rotor, tuh bisa kelihatan ya. Jadi terjadi gesekan di sini. Makanya untuk beberapa teman-teman yang menggunakan Gen 1 ACS ini atau rotor jengkol ini, di sininya biasanya dikasih gemuk supaya dia bisa lebih longcer. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, nanti kita bahas detail kegunaan dari ini kom atas dan ini bracket. Nah, sebenarnya si ACS rotor Gen 1 ini ada kelebihannya. Kelebihannya adalah dia mudah di maintenance. Jadi banyak kasus kabel ini putus. Kabelnya ini putus. Terus kalau di rotor Gen 1 ini kabel itu bisa diganti. Oke, ini ya, dari dua tipe ini serupa tapi sebenarnya tidak sama. Tidak samanya untuk di bagian bawah. Nah, kita lihat. Ini ya, bisa dilihat detail ini. Ini adalah ada semacam SPI. SPI ini adalah gunanya untuk membuka dan membelah dari dua bagian rotor. Gunanya untuk mengganti kabel ini. Ini lebih tua nih, SPI yang model seperti ini. Dan memang lebih sulit buat dibuka. Setelah ini keluar yang generasi yang keduanya. Dia SPI-nya tuh seperti ini, melingkar. Lebih mudah. Dan untuk maintenance-nya jauh lebih gampang. Kita coba ya. Misalnya kabelnya ini putus. Nah, ini kita tinggal congkel di sini menggunakan obeng kecil ya. Terus kita lingkarin seperti ini. Ya, SPI-nya terbuka, terlepas, dan rotornya ini akan dengan mudah nih. Saya lepas dulu ya. Nah, oke. Ya, ada bagian ringnya. Ya, ini bisa terlepas. Ya, hanya seperti ini. Dan bila talinya putus, kita tinggal mengganti lewat sini. Ini tinggal diganti. Nah, tali ini adalah yang muat untuk tali rotor adalah tali shifter. Tali shifter. Jadi kita masukkan. Oke, yuk kita tutup lagi ya rotor ya. Kita bikin utuh lagi. Ini tinggal diginiin. Dah.
Oke. Terus pasang ringnya. Kemudian kita pasang lagi spinya. Nah, ini memang harus pakai trik nih. Jadi kalau saya biasa gini, saya tahan. Ya. Nih, terus kita tekan. Ya, seperti ini. Ya, selesai. Oke, spinya pastikan sudah nyangkut. Dia bisa putar sempurna. Ya, ini dia kelebihannya dari rotor Gen 1. Talinya bisa kita ganti. Nah, sekarang mungkin teman-teman juga ada yang bingung. Sebenarnya suka melihat nggak stem yang ada bolongan di sininya. Nah, sebenarnya bolongan ini adalah berfungsi untuk memasukkan kabel rem belakang yang akan dimasukkan ke dalam sini, dan dia akan tembusnya akan diikat ke dalam sini, ke dalam lubang rotor yang di bagian atas. Nah, nanti mungkin supaya lebih jelas kita lihat di aplikasinya di sepeda ya pada saat terpasang. Jadi pastikan kalau misalnya teman-teman menggunakan rotor yang stem yang ada bolongnya, itu adalah sangat mempercantik dan memperbagus sepeda freestyle Anda, karena bila menggunakan rotor Gen 1 dia akan manis terlihatnya karena tidak perlu bracket. Beda dengan stem yang tidak ada bolongnya. Ya, kelihatan ya bandingannya. Yang tidak ada bolongannya, mau nggak mau kita harus ada bracket ini. Dan nyari bracket ini lumayan susah ya. Ini bracketnya seperti ini. Diselipin ke dalam as yang untuk kabel yang bolong. Posisinya bebas, bisa di sini sesuai selera kita aja. Jadi pastikan kalau teman-teman stemnya tidak ada bolongannya, harus ada ini. Harus ada bracket ini untuk memasang rotor Gen 1. Dan yang wajib teman-teman punya adalah kom atas yang ada bracket untuk kabel remnya. Seperti ini. Kelihatan jelas ya. Jadi bentuk kom atasnya itu dia tidak bulat, tapi di sini ada bracket ya. Ini harus ada, wajib punya bila menggunakan rotor ACS Gen 1 atau Gen 2. Nanti kita akan melihat aplikasinya di sepeda. Oke ya, jelas ya. Jadi yang wajib punya adalah kom sisi atas yang ada bracket untuk kabel rem, dan bracket yang untuk di stem bila stemnya tidak ada bolongannya. Kalau misalnya stemnya sudah ada bolongannya seperti ini, wah indah banget, tidak perlu. Mungkin teman-teman pernah ngeliat di stemnya GT ya yang ada bolongannya. Nah, kira-kira seperti ini penjelasan singkatnya. Nah, terus sekarang ada generasi 2. Ini ACS rotor Gen 2. Apa sih bedanya? Nah, ternyata nih beberapa teman-teman yang menggunakan Gen 1 yang tadi kita bahas ya, si lehernya stem itu langsung nempel ke bagian rotor. Apa akibatnya kalau leher stemnya karatan? Yang pasti ini tidak akan berjalan dengan mulus ya. Bener? Pasti dia agak seret. Nah, akhirnya si rotor ini menyempurnakan dengan Gen 2. Yang Gen 2 di sini sudah ada leher tersendiri dan di dalamnya ini sudah ada pelor-pelor. Ini kalau kita lihat nih. Nah, ini udah ada jalur-jalurnya. Nah, itu dia. Jadi di sini sudah ada pelor-pelor dan pastinya lebih mulus. Dia tidak terganggu dengan kondisi leher sistem. Nah, aplikasinya seperti ini. Pada saat dia masuk, ya dia mentok. Ya, tingginya sudah fix seperti ini. Dia naik turun. Tidak terpengaruh dengan kondisi dari lehernya stem.
Oke ya. Jadi yang kondisi ACS2 ini lebih oke emang. Dia jalannya lebih mulus pada saat diaplikasiin di sepeda. Hanya yang agak rumit adalah untuk mengganti kabelnya. Bila kabelnya putus, untuk menggantinya saya pernah bongkar, tapi akhirnya si pelor-pelor ini berantakan dan jadi lebih sulit buat saya masukin pelornya lagi. Jadi menurut saya kalau misalnya buat kalau mau gampang yang buat ada plus minus ya. Kalau menggunakan yang Gen 1, dia sangat tergantung dengan kondisi leher dari stem, dan kabelnya bisa diganti dengan mudah pakai kabel shifter tadi ya. Kalau misalnya yang Gen 2, dia kerjanya lebih mulus, tapi kalau terjadi kabel putus, menggantinya lumayan lebih sulit. Tapi bisa, saya sih belum berhasil sih. Oke ya, jadi mudah-mudahan ini bisa membuat teman-teman lebih paham. Sekarang kita bisa melihat bagaimana aplikasinya di dalam sepeda. Yuk kita lihat. Nah, sekarang kita lihat yuk aplikasi menggunakan rotor di BMX. Nah, ini rem belakang saya taruh di sebelah kanan. Ini. Nah, sekarang kita lihat seperti apa sih kerjanya. Pada saat rem ditarik, nah dia akan seperti ini. Dia naik turun, naik turun, naik turun. Ya. Kabel rem dari sini masuknya adalah ke bracket. Karena stem ini tidak ada lubangnya, jadi harus menggunakan bracket. Jadi masuk ke bracket dan tembusnya ke bagian rumah rotor ini. Nah, ada baut di rotor ini, mungkin bisa kelihatan. Ya, ini baut rotor. Dan kabel yang dari rotor nih yang keluar dari rotor itu dimasukkan kabel luar lewat sini dan dia dimasukkan ke dalam rem belakang. Jadi seperti ini. Oke ya. Nah, maksudnya si rotor ini adalah pada saat dia ditarik, jadi kabel rem belakang itu dia tidak akan ngubet. Nah, itu gunanya dipasangin rotor. Dan ini kebutuhannya adalah untuk freestyle. Oke, ya. Mudah-mudahan sampai sini paham ya fungsinya rotor seperti apa dan cara pemasangannya. Ini yang menggunakan bracket, jadi habis dari bracket dia langsung dimasukkan ke dalam ini, dimasukkan ke dalam lubang baut yang ada di rotornya. Paham ya? Kalau yang as bolong kan buat ke rem depan, dia dimasukin, terus dia nongol ke bawah forek dan di setel di rem bagian depan. Oke, saya kira ini cukup mudah. Nah, sekarang kita lihat perbandingannya rotor Gen 1 yang tidak menggunakan ini ya. Jadi langsung nempel ke leher dari stem. Yuk kita lihat. Nah, ini sekarang kita lihat stem yang ada bolongannya. Ini adalah bawaan dari GT World Tour. Stemnya ada tulisan Pro GT dan di sini ada bolongannya nih. Nah, kan jadi rapih ya. Jadi dia tidak perlu bracket lagi. Kita lihat. Ini rem belakang ada di sebelah kiri. Oke. Dari kabel rem ini pendek masuk ke lubang stem dan dia nongolnya di sini. Nongol di sini dan langsung terjepit rapi di rotor.
bagus ya, rapi, dan jaraknya juga ya dekat sekali. Nah, kita lihat nih salah satu kelemahannya rotor Gen 1. Nah, di sini juga sudah dikasih gemuk nih, tapi tadi pada saat lehernya karatan, si rotornya ini akan bermasalah untuk naik turun. Tapi ya ini masih bawaan. Nah, terus dari kabelnya, dari rotornya, ya dia ke belakang, dan dia masuk ke rem belakang. Jadi kalau misalnya kita lihat ini pada saat dia akan naik turun, pada saat naik turun ini kita bar spin juga tidak masalah ya. Ya seperti ini, keren ya teknologinya. Sebenarnya tidak sederhana, keren. Dan buat saya pribadi, bila menggunakan rotor, saya lebih memilih stem yang ada bolongannya karena jadi lebih rapi dan tidak perlu bracket. Dan ini pun di bagian pom atasnya juga sudah diganti dengan menggunakan kom yang ada bracket buat kabelnya. Ya, kira-kira seperti ini. Saya rasa teman-teman jadi bisa lebih paham mengenai rotor. Demikian review singkat tentang rotor ACS Gen 1 dan Gen 2. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman sudah tidak bingung lagi pastinya. Demikian review singkat tentang rotor ACS Gen 1 dan Gen 2. Mudah-mudahan liputan ini bermanfaat buat teman-teman dan teman-teman sudah tidak bingung lagi pastinya dalam memilih model dari stem untuk freestyle atau cross dan tidak bingung lagi. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan share YouTube channel Taraka Garage. Terima kasih. Assalamualaikum sahabat Taraka Garage. Kembali lagi ketemu dengan saya Daru di channel hobi kesayangan kita Taraka Garage. Nah, ini sebenarnya sequel dari kedua dari video kita sebelumnya adalah unboxing BMX Stranger Things. Untuk sahabat Taraka Garage yang belum pernah lihat, silahkan lihat dulu di video yang pertama, itu ada video unboxing. Nah, video kali ini lebih menarik karena video ini adalah kita akan mereview makeover dari BMX Stranger Things versi dari Taraka Garage. Nah, teman-teman juga bertanya nih, kenapa sih akhirnya Taraka Garage mengoleksi BMX ini? Sedikit informasi, kenapa akhirnya kita beli? Jadi, BMX ini adalah BMX History. History artinya BMX Mongoose ini itu adalah bagian dari evolusi BMX yang ketiga. Pertama, seperti kita tahu di tahun 63 ada model Rainbow dengan Twin Stingray. Terus tahun 73 ada model motobike BMX yang ada tangki-tangkinya, dan 74 keluar BMX dengan Mongoose Motomech yang pertama kali keluar dengan desain diamond frame. Nah, karena BMX ini tidak masuk di Indonesia dan jujur kita sangat happy pada saat muncul film Stranger Things dan keluar isu Mongoose ini tahun 2019 dan mulai dijual di pasaran. Menurut kita ini sangat worth it untuk kita koleksi. Karena untuk melengkapi dari koleksi dari Taraka Garage agar evolusi BMX ini bisa lengkap. Nah, akhirnya setelah kita beli dan setelah kita unboxing, kita bikin video dan BMX ini kita makeover. Nah, seperti ini hasil dari unboxing BMX Mongoose Stranger Things dengan nuansa silver, chrome, dan kuning. Kita dari Taraka Garage akan makeover sepeda ini. Pengen tahu seperti apa? Yuk kita lihat. BMX Motomech ini sebenarnya punya ciri khusus. Ciri khusus yang paling kelihatan adalah pertama, dia ada yang namanya gasket di bagian depan, ada gasket di bagian belakang di seat stay,
dan ada gasket di bagian bawah dekat bottom bracket di bagian chainstay. Oke, dan untuk benar-benar mengubah karakter dari si Mad Max Stranger Things, yang pertama kita rubah adalah pelek. Pelek kita menggunakan pelek Skyway palang 5. Rem depan dan belakang kita menggunakan rem dari Weiman. Untuk di bagian handle rem kita menggunakan Diacompe, hand grip kita menggunakan model Tange. Untuk stang sendiri kita menggunakan stang model aftermarket. Dan untuk stem kita memilih menggunakan stem yang dibilangnya, kalau anak dulu bilangnya stem tapal kuda, tapi yang nunduk. Seat clamp kita juga menggunakan copotan dari Relic. Seat post kebetulan stok yang ada kita menggunakan Strong. Untuk saddle kita menggunakan model Casimax. Chainring Kopi dari Motomek. Dan untuk arm yaitu menggunakan Sugino. Dan untuk pedal kita menggunakan KKT yang sudah kita repaint. Mad Max ini bentuknya unik, mulai dari bentuk fork, terus bentuk frame, dan bentuk dropout. Nah, untuk mempercantik BMX Mad Max Stranger Things ini, pastinya juga dilengkapi dengan pad set. Dan pad set ini buatan sendiri dari buatan Taraka Garage. Inilah hasil dari makeover dari BMX Mad Max Stranger Things buatan dari Taraka Garage. Gimana? Setelah melihat makeover dengan versi Taraka Garage, wujud dari BMX Stranger Things ini menurut kita udah sangat berubah. Dan menurut kita, ya ini keren. Silahkan teman-teman berkreasi dan makeover Stranger Things-nya sesuai dengan selera masing-masing. Pastinya setiap BMX yang kalian bikin mempunyai karakter. Dan pasti kalian happy. Oke, terima kasih selalu mengikuti channel kesayangan Taraka Garage. Jangan lupa ya, subscribe, like, share, dan komen. Sampai ketemu di liputan Taraka Garage lainnya. Oke, thank you.
ya, akhirnya jadi juga nih BMX GT Pro Performer tahun 87. Setelah kurang lebih hampir jogrok 2 tahun, dari frame aja pelan-pelan kita lengkapin. Memang tidak sesuai dengan katalog, tapi ini adalah gaya kita, gaya dari Taraka Garage. Kombinasi warnanya kita suka. Kita happy banget nih bisa jadi seperti ini. Thank you buat Rifki yang sudah ngebantu bikinin video keren ini. Mudah-mudahan nanti semua BMX akan kita review seperti ini. Oke, ikuti terus perjalanan dari Taraka Garage. Jangan lupa selalu like, subscribe, share, dan komen. Thank you.